Sepertinya cake pandan masih menduduki peringkat teratas di daftar cake favorit kita semua ya. Dan kali ini aku bikin cake pandan dengan kombinasi yang berbeda. Mau tahu gimana caranya? Yuk kita mulai bikin. Balik lagi di channel Nim Nur Islamia Muksin. Kali ini kita mau bikin bolu pandan ya. Pertama kita siapin 6 butir telur, mau kita mixing bersama dengan gula pasir. Lalu kemudian jangan lupa tambahkan emulsifier atau SP, TBM, valet, merek apapun bisa. 1 sendok teh aja cukup. Kemudian kita mixing, kecepatan naikkan bertahap sampai kecepatan tinggi. Lamanya kira-kira sekitar antara 7 atau 8 menit tergantung kinerja mixernya masing-masing ya. Lalu kemudian ini akan kita mixing sampai dia mengembang, warnanya akan lebih putih, kemudian nantinya akan lebih kental, lalu nantinya jatuhnya akan lebih berjejak. Kemudian setelah pada step adonan mengental kurang lebih seperti ini, kita bisa tes menggunakan spatula ya, jadi sambil kayak diaduk gitu, kurang lebih kayak gini nih, dia udah jatuhnya udah kayak berjejak gitu, dan aku rasa ini cukup. Setelah ini kita matikan aja mixernya. Saya mau aduk aja pakai spatula, tapi kalau mau lanjut aduk pakai mixer boleh, kecepatan paling rendah ya. Kita mau masukin bahan keringnya. Di sini ada tepung terigu protein sedang, lalu kemudian ditambahkan dengan susu bubuk. Lalu di sini kita ayak dulu dan kemudian kita aduk rata. Kita gunakan teknik aduk lipat ya, perlahan-lahan aja sampai merata, tapi jangan terlalu rata banget karena masih ada beberapa bahan lagi yang belum tercampur, sehingga tidak berlebihan ngaduk di sini, khawatir nanti adonannya malah turun gitu. Oh iya, aku mau ngingetin nih, bagi yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu aja. Terus jangan lupa diklik tombol loncengnya biar dapat terus notifikasi resep-resep terbaru kita, jadi nggak ketinggalan. Nah, tips supaya bolunya nggak seret, jadi saat melelehkan margarinnya itu jangan sampai jadi minyak banget. Jadi setelah sedikit leleh tinggal kita aduk-aduk aja, karena wadahnya kan masih panas, biarkan dia sampai leleh sempurna. Tapi nggak jadi minyak. Kemudian tinggal dimasukkan deh ke sini. Lalu kemudian kita campur di sini bersama dengan kental manis, dan juga kita tambahkan jangan lupa pasta pandannya, karena ini kan cake pandan ya. Perpaduan butter dan margarinnya boleh menggunakan Blue Band Cake and Cookies atau Palmia Royal atau butter dan margarin yang terpisah. Di sini banyaknya pasta pandan sekitar setengah atau 1 sendok teh, tergantung selera cake pandan yang teman-teman suka. Kurang lebih seperti ini. Oh ya, aku mau tambahin sedikit kayaknya deh, pasta pandannya kurang hijau ya. Di sini pastiin mengaduknya sampai benar-benar tidak ada endapan margarin cair di bawahnya, karena itu nanti bisa bikin bagian cake-nya mungkin nanti ada yang mengeras, itu karena margarinnya tidak tercampur rata. Nah, setelah ini rata, kita mau tambahin satu bahan lagi, yaitu sukadenya. Sukade ini kan sebenarnya manisan pepaya kering gitu, jadi ini enak banget kalau dipaduin sama cake. Dan banyaknya sebenarnya ini bisa ditambah bisa dikurang sesuai selera. Kemudian kita siapkan loyangnya. Di sini saya pakai loyang diameter 24 cm, loyang tebal seperti ini. Kemudian saya oles sedikit dengan Carlo. Kalau nggak ada bisa dengan margarin atau mentega. Jangan lupa oven sudah harus kita panaskan. Kita mau masukkan loyang kuenya sekitar 10 atau 15 menit setelah ovennya dinyalakan ya. Jadi ini udah dioles rata, kemudian baru kita tuang adonannya. Tuang adonannya merata ke seluruh bagian loyang, kemudian jangan lupa dihentakkan beberapa kali karena ini kan banyak sekali motif ya, banyak rongga, sehingga pastiin semua adonan cake masuk ke sela-selanya. Lalu siap dipanggang dengan, karena saya mau tidak berkulit, jadi tekniknya seperti yang saya tulis di sini, dan saya juga pernah bikin videonya di atas sini, nanti saya cantumkan ya, silahkan diklik aja untuk cara memanggang yang lebih jelasnya. Ini dia nih yang udah matangnya. Saya mau biarkan sedikit adem dulu, nggak panas-panas, dan biasanya kalau udah lebih adem dia akan lebih berongga seperti ini, baru siap untuk dibalikan.
dan hasilnya akan seperti ini ya, tidak berkulit. Tapi sebenarnya ini selera aja sih, untuk rasa tidak berpengaruh, tapi kalau berkulit dan tidak berkulit itu cuman dilihat dari estetikanya aja. Kalau dibilang nanti kayaknya cepat basi nggak sih kalau tidak berkulit? Nggak juga ya, karena ini proses panggangnya itu lama banget kan, bisa hampir 1 jam. Jadi ini benar-benar matang, dan ini cuman dia tidak berkulit aja di bagian atas ya. Ini dia bagian dalam, ini lembut banget, dan ini saya potong, kemudian saya ambil sebagian. Ini dia hasilnya. Jadi dia tuh teksturnya lembut banget, terus kemudian harum pastinya karena pandan ya, terus ada sensasi rasa sukade, jadi makin enak. Bulunya juga jadi legit banget. Dicoba di rumah ya, menurut aku nih sempurna sih. Jadi boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi cake apa lagi, atau mau tulis saran tips seputar baking, boleh juga. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye-bye.